Tadi saya sudah sedikit nih buka nih ya, ada penyakit tahunan yang sudah diderita dulunya sama Mbak Melda. Mbak Melda boleh dong ceritain sakit apa aja sih dan sudah berapa lama sampai tahan begitu, Mbak? Ya, makasih ya Mbak Ratna buat waktunya. Jadi waktu itu saya udah punya riwayat sakit di pinggang saya di bagian sebelah kiri tepatnya. Itu sejak saya melahirkan anak saya yang pertama, kurang lebih tahun 97-an ya. Wow. Nah, itu saya menyebabkan tidak bisa tidur terlentang. Meskipun saya tidur di kasur spring bed itu tetap tidak bisa. Karena bangun pasti sakit. Nah, jadi sudah kebiasaan tidurnya selalu miring kiri, miring kanan selama bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun ya, oke. Dan memang saya nggak pernah periksa ke dokter karena terus terang saya takut nanti divonis macam-macam. Oh, oke. Tapi memang dasarnya takut dokter Mbak atau gimana Mbak? Cuma takut aja penyakitnya berat ya Mbak ya? Ya, takut dokter Mbak Ratna, karena saya dari kecil sudah sering ke dokter. Oh Karena oke, sudah akrab dengan obat dokter kalau gitu ya dari kecil ya. Nah penyakit yang lainnya apa aja tuh ya selain tadi ya? Kalau itu kan baru karena melahirkan ya? Ya, jadi dari kecil kan sudah sering. Kalau saya kan asli dari Magelang, di mana Magelang itu cuacanya terkenal dengan cuaca yang dingin ya. Jadi masih saya kecil itu setiap kali cuaca dingin saya mesti batuk, pilek. Kalau sudah batuk pilek pasti saya akan sesak napas. Nah kalau asma, sudah memang ada asma ya? Ya tapi nggak yang akut gitu nggak. Tidak akut ya, tapi memang asma itu harus ada triggernya ya, pasti bagus. Ya, enggak, cuma minum obat aja. Okay. Nah karena dari kecil itu udah sering minum obat sampai saya SMA ya kurang lebih itu yang membuat saya bosan dengan obat. Makanya waktu saya sakit pinggang saya itu ya saya berusaha nggak ke dokter supaya saya nggak dikasih obat seperti itu Mbak Ratna. Oke. Ya bertanya kalau mulai rasa sakit saya kasih minyak hangat-hangat di pinggang saya. Kadang saya juga kompres dengan air hangat waktu saya mandi seperti itu. Jadi sama sekali nggak tersentuh obat ya meskipun obat herbal ya sampai nanti akhirnya ketemu BGS baru ya? Enggak. Jadi karena saya termasuk orang yang tidak gampang percaya ya. Tidak gampang percaya. Nah, sampai ketemu BGS lalu mau konsumsi, kenapa Mbak Melda? Jadi waktu itu saya kan sempat bekerja. Waktu di Bali saya sempat bekerja di berbagai perusahaan ya. Dan kebetulan saya dipercaya untuk pegang satu pekerjaan saya itu di bidang administrasi dan naik ke accounting. Nah, disitulah yang paling benar-benar membuat saya menguras tenaga dan pikiran itu waktu sekitar tahun 2001 ke 2004. Itu saya pegang accounting, stok gudang juga saya pegang, penjualan juga saya pegang, dan menghitung uang orang ya. Uang orang ya, betul. Itu bikin pusing ya, hitung uang orang ya. Benar bikin pusing Mbak Ratna, karena itu bukan uang saya tapi saya hitung. Terus akhirnya saya harus pakai kacamata karena saya harus rutin pegang komputer ya untuk jualan seperti itu setiap hari. Jadi dari awal mula saya mulai pakai kacamata, terus saya mulai terganggu. Setiap kali duduk saya mulai goyang, saya nggak tahu itu sakit apa, saya pikirannya pusing biasa seperti itu. Tapi makin lama suatu kali sempat yang agak parah waktu saya dibonceng teman saya naik motor, hampir mau jatuh. Sampai saya mau pegangan sama teman saya itu, dari situ saya mulai ke dokter. Saya coba tanya, ini sebenarnya sakit apa dan gejalanya seperti ini. Terus dokter menyampaikan recording in progress. Itu. Nah dari situlah saya dikasih obat, Mbak Ratna. Jadi setiap kali kumat saya minum obat, Dan pada saat sakit vertigo itu saya nggak pernah bisa yang namanya pergi ke mall itu pasti stres. Kalau ibu lihat crowded ya, nggak kuat ya. Namanya ke mall mungkin senang ya kalau ibu-ibu. Ya. Kalau saya stres, karena di mall pasti banyak orang. Terus lingkup di mall itu kan pasti bikin pengap. Jadi membuat saya itu tidak betah lama-lama di mall, harus cepat-cepat keluar cari udara. Seperti itu. Rasanya udah mau pingsan aja kalau di mall. Jadi itu yang membuat saya ya rutin. Kalau saya nggak mau minum obat, kadang saya berpikir terus-terusan tergantung dengan obat. Saya kadang sering kasih minyak panas di bagian leher karena kalau vertigo itu yang paling tidak nyaman tuh di bagian leher sampai ini pundak saya itu. Ya. Okay. Setiap pagi itu rutin suami saya yang bagian pijat Mbak Rana karena saya sudah tegang, leher saya ini udah tegang ya. Jadi mau
mengerjakan sesuatu itu membuat saya nggak nyaman. Dari situ saya mulai berhenti kerja. Saya lebih baik di rumah sajalah daripada dikit-dikit saya pusing tuh sangat mengganggu seperti itu. Kemudian di tahun 2017, jadi sakit saya dari 2004 itu ya. Iya, betul. Yang 2004, kalau sakit pinggang kan tahun 97. 97, ya lebih lama lagi. Sesak nafas dari sejak kecil memang. Nah, terus tahun 2017 teman saya datang. Ini sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri. Dia memperkenalkan BioGreen. Waktu dijelasin sebenarnya saya juga sempat bingung, Mbak Rana. Ini apa? Kan seperti itu. Ya. Produk apa? Waktu dijelasin ya saya cuma dengar aja sih. Cuma karena suami saya sayang istrinya, ya jadi dia membeli produk tersebut. Meskipun bisa dibilang lumayan ya harganya di tahun 2011, harga satu kotak itu, satu box, tapi suami saya pengen istrinya mungkin sembuh ya seperti itu. Dan saya percaya bukan satu kebetulan juga Tuhan mempertemukan teman saya ini. Jadi banyak cara Tuhan ya bisa menyembuhkan orangnya ya, umatnya seperti itu. Nah akhirnya saya coba konsumsi apel stem cell, ya cuma waktu itu belum yang apel stem cell plus, Mbak. Plus ya, oke. Yang biasa ya, yang ASC ya. Masih yang biasa karena memang belum muncul yang ASCP. Jadi waktu saya dikasih sampel aja saya udah ngerasain, karena waktu itu sempat saya ada tegang ya di pelipis saya ini. Waktu dikasih sampel satu saset itu saya ngerasain kayak ada sesuatu yang bikin adem gitu loh. Terus saya coba lagi satu saset, malam hari saya udah bisa tidur nyenyak. 3 hari berturut-turut tuh saya ngerasain tidur saya nyenyak. Wah, plus itu masih baru minum sampel ya, Mbak ya? Belum minum yang dipilih ya? ya. Itu masih sel saja ya, Mbak ya? Apel stem cell aja waktu itu, ya belum pakai. Itu kan memang untuk menghilangkan pinggangnya tadinya ya. Nah, untuk sakit pinggangnya sendiri bagaimana, Mbak? Waktu itu kan tujuan saya mungkin, siapa tahu ya, mungkin dengan produk ini bisa membantu vertigo saya bisa sembuh seperti itu. Dan tanpa disadari, saya juga nggak nyadar. Waktu itu saya tidur tuh saya bisa terlentang, itu saya nggak sadar ya, bukan sengaja. Coba saya tidur terlentang seperti apa. Tapi tanpa sadar, loh kok saya bisa ya tidur terlentang dalam waktu sekian menit itu, kok saya bisa seperti itu. Nah dari situ saya mulai, oh berarti apel ini bekerja bukan hanya untuk satu keluhan saja, keluhannya juga iya, termasuk nafas saya juga memang sudah sampai sekarang memang jarang sekali. Sangat jarang sekali ya. Oke, wah luar biasa ya. Oke, terima kasih Mbak Mailda Lonceng untuk sharingnya malam hari ini. Semoga sehat terus ya Mbak ya, tidak ada sakit-sakit lagi ya. Terima kasih banyak. Oke, selamat